Selamat siang, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang, Ibu. Ada apa, Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ini, Pak. Saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa, Ibu. Ada apa? Begini, Pak. Saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati, Ibu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Sebenarnya kan saya hanya ingin mendapatkan solusi ya atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi gitu, Pak. Masalah apa, Ibu? Coba bisa Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu Ibu. Bapak ingat tidak ya? Beberapa hari yang lalu kan pengawas kan melakukan supervisi di kelas ya, Pak ya. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran loh Pak dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa Ibu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Pak Aca, Begini Pak, kalau menurut ini sudah saya mulai kah? sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak Tunggu saya serius. ketik di chat ya, Pak. Tidak serius yang bagaimana Ibu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana ya? Sampai Ibu bisa dikritik kalau boleh tahu apa masalahnya Ibu? Seperti Begini apa? Pak, begini loh Pak nih. Beliau kan seperti keberatan nih waktu saya mengajar. Tidak Ya. memakai buku teks gitu Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut, Ibu? Sejujurnya sih Pak, saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber bisa dari buku referensi di perpustakaan, kan yang penting kan mengacu pada kurikulum ya Pak. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu. Saya tanya Ibu dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar, Ibu? Yang seperti saya ceritakan tadi, Pak, saya kan menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu, Pak. Eh, Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa. Siswa juga kalau saya lihat sudah termotivasi gitu dan mengacu pada kurikulum juga kan. Oh iya, sebenarnya sudah bagus Ibu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda Ibu dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini kan ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal gitu loh, Pak. Iya, itulah Ibu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks. Iya sih, Pak. Saya pikir juga ada benarnya. Ya, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Nah, terus terang, Pak. Beberapa hari ini kan saya merasa kurang nyaman ya. Saya menjadi resah, terus di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain juga agak terbengkalai gitu, Pak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini, Ibu? Ya, begini ya, sebetulnya yang membuat merasa resah diri saya dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu, Pak, menyampaikan hal tersebut kepada Bapak sekolah gitu.
Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, begitu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu, karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan ibu, ibu memberikan argumen sehingga hal itu mungkin membuat pengawas merasa tersinggung, Iya. lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga dapat menambah semangat ibu dalam mengajar ibu. Mudah-mudahan ya Pak. Ya, dari yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira rencana Ibu ke depannya itu seperti apa, Ibu? Saya Pak berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi gitu. Oh, lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks, Pak, dan meminta saran juga kepada Bapak Pengawas, ya bagaimana menjalankan proses KBM yang baik ketika saya mengajar di kelas. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar. Walaupun nanti semua belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, Pak. Karena kalau saya lihat siswa juga kan sudah merasa nyaman dengan caranya tersebut, dengan cara tersebut gitu, Pak. Oh iya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide itu, Ibu. Alhamdulillah, Pak, syukur. Sekarang saya merasa lega loh, Pak. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini gitu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir juga, agak takut juga, Pak. Takutnya salah langkah gitu. Ya. Syukurlah Ibu, Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Ibu? Nah, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Nah, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks gitu, Pak. Eh, Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Ibu? Nah, itu juga masih ada dalam benak saya, pikiran saya juga sih. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru satu SD juga, teman sejawat juga, teman-teman KKG juga. Jadi ya kami bisa sama-sama saling mengingatkan antara satu sama lain gitu, Pak. Oh iya, itu ide yang bagus sekali, Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa takut. Nah, amin. Terima kasih banyak loh Pak untuk waktunya. Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lebih lega. Nah, semoga kita nanti bisa menjadi guru yang baik ya Pak. Bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik juga untuk siswa kita. Amin, 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 amin. Sama-sama, Ibu. Maaf, Bapak, sekali lagi kebetulan saya juga ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya ya Pak ya. Oh iya, Ibu, mangga, mangga. Ibu, silahkan. Terima kasih Pak, salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih kembali, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, ada apa ini Kasep? Apa kabar? Alhamdulillah, Ibu. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini bagaimana kalau kita ngobrol nih? Mungkin kamu sedang membutuhkan solusi atau apa gitu permasalahan. Kamu tidak apa-apa kan kalau kita ngobrol agak sedikit lama?
Iya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Eh, boleh Ibu bertanya sama Adek? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu tuh terlihat murung dan kurang bersemangat. Ayo coba ada apa? Iya Ibu, saya memang sebenarnya ada masalah. Saya itu perlu seseorang untuk membicarakan masalah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah bersedia untuk membantu. Jadi apa ini yang bisa Ibu bantu buat Adek? Saya ingin Ibu mencarikan solusi dari masalah saya, Ibu. Terus apa lagi selain itu? Ya, saya itu masih bingung, Bu. Mengapa masalah saya jadi begini ya? Saya ingin tahu penyebabnya itu apa, Bu. Coba ceritakan pada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran matematika ketika belajar di kelas, Ibu. Mengapa? Apa yang buat kamu merasa tidak nyaman, Adek? Iya, Ibu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya guru matematika itu selalu menyindir saya di dalam kelas, Ibu? Maksudnya menyindir? Nah, coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang nih. Kenapa kamu berpikiran seperti itu loh, Dek? Iya, Bu. Soalnya kalau dalam kelas itu, Ibu guru matematika itu pernah bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Ibu itu bilang kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berhitung. Jadi kalau saya tidak ikut kegiatan les Ibu, les matematika itu, saya akan lambat dalam memahami materi. Nah, lalu bagaimana nih menurutmu, Adek? Benar juga apa yang dikatakan Ibu, itu kalau les matematika itu sangat penting. Nah, terus kenapa kamu tidak ikut les privat? Tidak bisa, Bu. Masalahnya, saya selalu mendapatkan nilai jelek. Mungkin Ibu itu tidak suka sama saya. Oh, jadi menurut kamu itu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Ayo. Ya, saya ingin mendapat solusi yang tepat dari Ibu agar tidak disindir lagi, Bu, dan saya dapat mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu? Iya, Ibu. Kebetulan les diadakan sore hari. Sedangkan waktu sore hari, saya harus ikut sekolah madrasah diniyah, Ibu. Dan orang tua saya itu tidak boleh meninggalkan sekolah tersebut. Karena menurut orang tua saya, sekolah itu sangat penting. Nah, lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utama dalam hal ini coba? Apakah les matematika atau sekolah madrasah diniyah? Iya, Ibu. Menurut saya, keduanya itu sangat penting. Tapi belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu, Bu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Ya, saya akan menemui guru matematika itu, mencoba membicarakan hal ini dengan guru matematika, Ibu. Kalau bisa, saya mendapat link video atau catatan materi matematika itu, supaya saya bisa pelajari secara daring di rumah, Ibu. Dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Jumat. Soalnya, kalau di hari Jumat, sekolah madrasah diniyah yang saya sekolah itu libur, Ibu. Oh, begitu ya. Nah, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu sekolah madrasah? Bisa, Bu. Saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar. Nah, itu bagus deh. Nah, selanjutnya bagaimana nih dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semuanya ini dengan ibu? Iya, Bu. Saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di hari Jumat. Bagus itu deh, bagus sekali kalau menurut ibu. Memang harus seperti itu loh. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang.
Nah, situasi yang kamu hadapi ini memang cukup sulit kalau menurut Ibu ya. Nah, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut kalau menurut Ibu nih ya, akan Ya. memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Jumat supaya kamu bisa ikut tes tersebut. Iya Ibu, terima kasih atas bimbingannya Bu. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut Ibu. Iya, Nak. Kamu kan anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.